Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, the Lord humanity, they know the earth rejoice, they know the earth rejoice. You are in change in God, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Be with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Kasihanilah saya, Yesus. Dia memohon kepada Yesus untuk mendapat kasih penyelamatan. Tuhan, kalau Engkau menghukum saya akan dihukum, dan kalau Engkau mengatakan saya tidak berdosa, maka dosa saya akan dihapuskan. Hal itu sepenuhnya tergantung kepadamu. Dia mungkin mengatakan semua hal itu. Segala sesuatu diserahkan sepenuhnya kepada Yesus. Perempuan yang dibawa ke depan Yesus itu tidak mengatakan, "Saya salah, mohon ampuni saya atas perzinahan saya." Dia berkata, "Tolong selamatkan saya dari dosa saya. Kalau Engkau menghapus dosa-dosa saya akan diselamatkan. Kalau tidak, saya akan masuk ke dalam neraka. Saya memerlukan keselamatan darimu. Saya memerlukan kasih Tuhan, dan saya memerlukan belas kasihan Tuhan." Dia menutup matanya dan mengakui dosanya. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau.
Yesus tidak menghukum perempuan itu karena dia sudah menanggung dosa-dosanya melalui baptisannya di Sungai Yordan, dan perempuan itu sudah diselamatkan. Sekarang Yesus dan bukan perempuan itu yang harus menanggung hukuman untuk dosa-dosa perempuan tersebut. Dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Apakah perempuan itu dihukum oleh Yesus? Tidak. Perempuan itu diberkati dengan keselamatan di dalam Yesus. Dia diselamatkan dari semua dosa-dosanya. Tuhan kita Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia menebus semua dosa-dosa kita sehingga kita menjadi orang benar. Tuhan mengatakan demikian kepada kita di dalam Alkitab. Dia mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita yang ditanggungnya melalui baptisannya di Sungai Yordan. Dia mengatakan bagi kita dengan jelas bahwa Dia menyelamatkan seluruh orang yang percaya terhadap penebusan melalui baptisannya dan hukumannya di kayu salib. Kita semua memerlukan perkataan Yesus yang tertulis dan perlu bergantung kepada firman itu. Pada saat itulah kita akan diberkati dengan keselamatan. Tuhan, saya tidak punya kebaikan di hadapan-Mu. Saya tidak memiliki talenta. Tidak ada yang bisa saya tunjukkan kepadamu selain dosa-dosa saya. Tetapi saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan penyelamat saya. Dia menanggung semua dosa saya di Sungai Yordan dan membereskan semua dosa-dosa saya di kayu salib. Dia mengangkut seluruh dosa saya dengan baptisannya dan darahnya. Saya percaya kepadamu, Tuhan. Itulah cara untuk Anda diselamatkan. Yesus tidak menghukum kita. Dia memberikan kepada kita hak untuk menjadi anak-anak Allah. Bagi orang yang percaya keselamatan air dan roh, Dia menanggung seluruh dosa mereka dan menyebut mereka sebagai orang benar. Saudara-saudara yang kekasih, perempuan itu diselamatkan. Perempuan yang ditangkap karena berbuat zina itu diberkati dengan keselamatan di hadapan Yesus. Kita juga dapat diberkati seperti itu. Siapa saja yang mengenali dosa-dosanya dan meminta belas kasihan kepada Tuhan, siapa saja yang percaya kepada penyelamatan air dan roh dalam Yesus menerima berkat penyelamatan dari Tuhan. Orang yang berdosa akan diselamatkan. Orang yang berdosa dan tidak menyadari dosa-dosanya tidak dapat diberkati dengan keselamatan. Yesus menanggung dosa-dosa dunia ini. Yohanes 1 ayat 29. Siapapun orang berdosa dunia ini bisa diselamatkan kalau dia percaya Yesus. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus berkata bahwa Dia tidak menghukum perempuan itu karena seluruh dosanya sudah ditanggungnya. Dia menimpakan semua dosa kita kepada dirinya sendiri dan Dia menjalani hukuman menggantikan kita. Kita juga harus diselamatkan di hadapan Yesus. Yang mana lebih besar, kasih Tuhan atau hukuman Tuhan? Kasih Tuhan. Orang-orang Farisi dengan batu di tangan mereka, sama seperti pemimpin agama sekarang ini, menafsirkan hukum Taurat secara harafiah. Mereka percaya bahwa karena hukum mengatakan kita tidak boleh berzina, orang yang berdosa akan dilempar dengan batu sampai mati. Mereka melihat perempuan dan mempunyai nafsu birahi terhadap mereka sambil berpura-pura tidak berzina. Mereka tidak bisa ditebus dan tidak bisa diselamatkan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang yang kelihatannya menjunjung moral di dunia ini. Mereka bukan orang yang dipanggil oleh Yesus. Orang-orang itu tidak pernah mendengarkan Yesus berkata, "Aku tidak akan menghukum engkau." Kalau Anda jujur di hadapannya, Anda juga dapat diberkati seperti perempuan itu. "Tuhan, saya melakukan perzinahan sepanjang hidup saya.
karena begitu sering sehingga tidak lagi merasakannya dan seakan-akan saya tidak melakukannya. Saya berdosa beberapa kali setiap hari. Ketika kita menerima hukum Taurat dan kenyataan bahwa kita adalah orang berdosa yang harus mati lalu menghadap Tuhan secara jujur dan mengakui, Tuhan, inilah keberadaan saya, selamatkanlah saya. Tuhan akan memberkati kita dengan keselamatan. Kasih Yesus, air dan roh sudah menang atas penghakiman. Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Dia tidak menghukum kita dan dia berkata, engkau diselamatkan. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia membebaskan kita dari segala dosa dunia ini. Tuhan kita adalah Tuhan keadilan dan Tuhan kasih. Kasih air dan roh adalah jauh lebih tinggi daripada penghakimannya. Kasihnya lebih besar daripada keadilannya. Mengapa dia menyelamatkan kita semua? Karena kasihnya lebih besar daripada keadilannya. Kalau Tuhan menekankan hukumannya untuk melengkapkan keadilannya, dia akan menghukum seluruh orang berdosa dan mengirim mereka ke neraka. Tetapi karena kasih Yesus yang menyelamatkan kita lebih tinggi daripada keadilannya, Allah mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus, menimpakan seluruh dosa kita kepada dirinya sendiri dan menanggung hukuman untuk kita semua. Sekarang, siapa saja yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat menjadi anaknya dan menjadi orang benar. Karena kasihnya lebih besar daripada keadilannya, dia menyelamatkan kita semua. Kita harus menyatakan terima kasih kepada Tuhan karena dia tidak menghakimi kita hanya dengan keadilannya. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan pengikut-pengikut mereka, Tuhan menginginkan belas kasihan dan pengenalan akan Tuhan, bukan persembahan kita. Sebagian orang membunuh sapi atau domba setiap hari dan mempersembahkan itu di hadapan Tuhan dan berdoa, Tuhan, ampuni dosa-dosa saya setiap hari. Matius 9 ayat 13. Tuhan tidak menginginkan persembahan kita, tetapi lebih menghendaki kepercayaan kita kepada penyelamatan air dan roh. Dia ingin kita ditebus dan diselamatkan.
Ho ho.